warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciara Syahda Afila, NPM 1940100188 dari kelas 19 MJD, sesi 13 Manajemen Pemasaran. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi bauran promosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi bauran promosi ini ada 3. Yang pertama, faktor produk. Contohnya, jika produk yang ingin kita promosikan yaitu produk industri yang bersifat teknis, maka lebih cocok menggunakan penjualan individu karena kita bisa langsung menjelaskan kepada para konsumen secara rinci seperti kelebihan dari produk kita, kegunaannya, dan lain-lainnya kepada para konsumen. Yang kedua, faktor pasar. Faktor pasar ini dibagi menjadi 3, yaitu jika berdasarkan luas geografi, misalnya nasional dan internasional. Lebih baik menggunakan promosi melewati televisi dan internet agar semua orang bisa mengaksesnya dan bisa mengetahuinya, dan agar lebih efektif dan efisien. Lalu yang kedua, jika berdasarkan tipe pelanggan, misalnya pelanggannya cenderung tidak senang membaca, maka lebih baik menggunakan promosi yang melewati radio, televisi, atau pameran produk dan sampel produk. Lalu yang ketiga, jika berdasarkan konsentrasi pasar, misalnya pasar persaingan sempurna, lebih baik menggunakan bauran promosi jenis iklan karena kita langsung bisa mengajak para konsumen untuk berpikir rasional, dan konsumen juga bisa langsung membandingkan produk kita dengan produk yang lainnya yang sejenis. Lalu yang ketiga ada faktor pelanggan. Jika sasaran yang ingin kita tuju itu yaitu pelanggan rumah tangga, maka kita menggunakan promosi melewati iklan. Karena untuk mencapainya dengan menggunakan iklan ini akan lebih murah. Oke, next kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih strategi promosi bisa menarik para konsumen. Ini ada 4 cara. Yang pertama, fokus pada solusi, yaitu jika sebelumnya suatu perusahaan gagal dalam mempromosikan produk yang dihasilkannya kepada konsumen, maka perusahaan tersebut mencari solusi untuk bisa menaikkan dan menarik para konsumen untuk bisa membeli produknya. Bisa saja dengan cara mengganti bauran promosi yang dilakukannya, atau dengan cara yang lainnya. Cara yang kedua yaitu mengetahui target pasar. Perusahaan tersebut harus mengetahui target sasaran yang ingin seperti target sasarannya pelanggan rumah tangga, pelanggan industri, atau yang lainnya. Contohnya, perusahaan tersebut memproduksi pakaian. Nah, target sasarannya itu mau ke siapa sih? Ke para wanita, laki-laki, atau anak-anak yang akan ditujunya. Bisa saja target yang akan ditujunya ini nasional atau hingga internasional. Maka jika perusahaan telah mengetahui target yang akan ditujunya ini atau target pasar yang ingin ditujunya ini, maka mudah untuk mengaplikasikan bauran apa sih yang cocok dengan target pasar yang ingin dicapainya itu. Lalu cara yang ketiga yaitu memiliki pesan yang jelas dalam menyampaikan produk yang ditawarkannya. Jadi perusahaan tersebut harus memiliki pesan yang jelas di dalam strategi suatu promosi. Jadi akan dengan mudah konsumen lebih tertarik dengan produk yang telah dihasilkan dari perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut telah menyampaikan gambaran umum dari suatu produk yang telah dihasilkannya, sehingga para konsumen tertarik menggunakan atau membeli produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Lalu cara yang keempat yaitu menyertakan langsung keuntungan produk ke dalam target promosinya.
Biasanya kan kalau sekarang kalau kita mau beli apapun atau menggunakan apapun, kita pasti ingin tahu keuntungan kalau kita menggunakan atau membeli produk ini apa daripada produk yang lain. Jadi si perusahaan ini harus mencantumkan keuntungan apa dari produk tersebut yang dihasilkan oleh si perusahaan tersebut. Sehingga sehingga si pelanggan ini tertarik dan lebih yakin dalam membeli atau menggunakan produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu strategi promosi yang mempengaruhi volume penjualan. Strategi promosi ini mempengaruhi volume penjualan, jadi penjualannya itu meningkat. Di mana dengan melakukan promosi akan memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan tujuan jangka pendek bagi perusahaan tersebut. Promosi juga tidak hanya dilakukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen saja, tapi juga harus melakukan upaya untuk mempengaruhi para konsumen agar lebih senang dan puas terhadap produk yang ditawarkannya, sehingga perusahaan dapat menjual suatu produk kepada konsumen dalam jumlah tertentu. Dan jika suatu produk tersebut sudah memenuhi jumlah yang ditargetkan dari produk yang diperjualkan, maka volume penjualan yang akan dihasilkan itu akan meningkat dan tentunya menguntungkan bagi perusahaan dan memberikan laba dari pemuasan konsumen. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan maaf jika dalam penyampaiannya masih ada salah, juga dalam materi yang saya jelaskannya itu masih ada salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.